Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita ngobrol tentang apa ya? Tapi buat teman-teman yang baru bergabung, saya cuma ingetin lagi, bacaan Big Emperor Oracle Tarot Reading nggak akan related ke semua orang ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang ngerasa ciri-ciri yang disebutin ini mungkin tentang kamu atau seseorang yang ada ikatan emosional atau ikatan batin tersebut di situ, dan kamu merasa lo kok ini ke aku nih, berarti mungkin ini bacaan ini buat resonate ke kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak ngerasa ciri-ciri yang disebutin itu ada buat kamu, berarti bukan bacaan tentang kamu ya, karena kita menarik energi kolektif, energi yang sangat besar dari banyak orang. Jadi kalau memang ngerasa nggak cocok ya jangan dipaksain. Dan mungkin saya cuma ingetin lagi, aku nggak akan seperti reader lain yang mungkin ngasih harapan palsu, kayak misalnya oh dia akan kembali, oh dia cinta sama kamu, oh enggak. Aku akan pakai pakem oracle reader ya, dimana semua akan tersebut ciri-cirinya. Jadi kamu nggak akan tiba-tiba dalam berapa menit kamu oh dia suka sama kamu, oh dia nggak suka. Nanti kan akan menimbulkan kecemasan, kamu akan merasa GR, kamu merasa merasa kayak emosional, dan aku nggak pengen kayak gitu. Saya ngerti kok perasaannya kayak gitu. Jadi mungkin kita harus keluar dari angan-angan kosong, kita harus lepasin diri dari harapan-harapan palsu, dan kita harus tahu bahwa hidup tuh harus realistis ya, karena nggak semua orang akan menjalani hidup sesuai yang apa yang dia mau, tapi kita harus sesuai kenyataan. Jadi saya ngingetin sekali lagi, ini dari pertama menarik sekali. Jadi mungkin kalau nggak sesuai kenyataan atau mungkin nggak sesuai sama apa yang kamu dengar, ya maaf ya, karena aku akan membaca sesuai yang apa yang muncul di kartu, bukan memenuhin ego, memenuhin imajinasi kamu gitu loh, seperti itu. Ini ada ini. Kita mulai, dan jangan lupa pakai headset. Kadang suka ada yang ngomong kayak gitu, seseorang ini ada the sun reverse, jadi mungkin ini akan merepresentasikan seseorang yang mungkin nggak bahagia. Seseorang mungkin mengeluh bahwa banyak hal yang nggak sesuai sama harapan dia, ya nggak sih? Tapi kita akan cek dulu energi tentang apa ini. Seseorang mungkin merasa bahwa ini nggak sesuai harapan, atau sesuatu yang mungkin diharap-harapkan tapi nggak kunjung terjadi, karena mungkin terlalu percaya sama omongan orang, terlalu percaya sama angan-angan kosong gitu. Dan mungkin juga beberapa di antara teman-teman yang terlalu ngarepin apa kata oracle tarot reader. Sorry, jadi saya ngerti di posisi itu, di posisi ketika dulu saya juga sempat kayak gitu, kayak terlalu percaya sama itu, tapi nggak terjadi. Jadi ini juga sebagai pengingat bahwa nggak semua hal akan mengikuti apa yang kita mau. Jadi kita harus realistis ya teman-teman, nggak semua hal akan beresonansi. Bahkan bacaan oracle reader pun gitu. Jadi ini nggak akan 100% akurat, saya ingetin sekali lagi, dan nggak akan beresonansi dengan semua orang, karena ini yang narik energi besar. Konsentrasi, dan kita harus membacanya. Reader harus membaca dengan hati yang bersih, nggak mengikuti ego, nggak mengikuti ilusi bahwa oh ini related, atau aku harus dapetin uang dari orang. Nggak boleh kayak gitu, karena apapun yang kita lakukan dengan memaksakan suatu kehendak semesta dan memaksakan menyalahgunakan berkat dari semesta untuk menipu orang, saya tahu pasti itu akan merugikan orang lain, dan membuat diri sendiri rugi juga gitu. Oh gitu, tahu. Ini tentang seseorang yang mungkin nggak kelihatan, seseorang yang mungkin hidupnya sangat chaos, ya nggak sih? Hidupnya sangat chaos, dan dia nggak sesuai harapan. Apa yang dia mau nggak terjadi, ya nggak sih? Apa yang dia mau nggak terjadi, dan
chaos ya, karena dia nggak memiliki happy relationship ya. Entah dia itu single dan nggak pernah dapetin pacar. Ini satu nih case nih, nggak semua orang kan related. Ini antara orang yang mungkin kok gue nggak punya pacar gitu, atau nggak punya pasangan, atau mungkin dalam kerjaan dia nggak mencapai goal yang dia inginkan, atau nggak deal dalam penjualan. Dan ini juga orang yang hidupnya lagi chaos. Tapi di satu sisi orang ini punya kasih yang tulus, yang ini agak ambigu ya, dimana ketika dia bersiap menjalanin happy relationship yang berfungsi, tapi dia belum mendapatkan itu gitu. Ini juga akan related dengan orang yang udah berkeluarga atau udah punya pasangan. Dia mungkin cintanya tulus tapi nggak diperlakukan dengan baik sama pasangan. Ini juga satu case lagi ya, dan ini nggak akan related ke semua orang. Menarik sekali bacaan hari ini. Terus apa lagi ya, sesuatu yang nggak sesuai harapan. Kenapa seperti itu teman-teman? Kita cek dulu energinya ya. The Hierophant, Justice, dan kenapa orang ini merasa bahwa dia selalu ingat-ingat orang yang dia sayang, dan kenapa dia merasa terkalahkan? Oh, aku tahu. Ini akan lebih related dengan seseorang yang sepertinya dia nggak selalu mendapatkan apa yang dia mau, karena sorry, karena dia nggak belajar dari pengalaman ya. Dia nggak belajar dari pengalaman yang bahwa ketika dia menjalin relationship itu, dia nggak memperhatikan, apa ya istilahnya, dia nggak memperhatikan pasangannya. Jadi orang ini selalu digambarkan sebagai orang yang sangat judes, jahat, orang yang sangat kasar, orang yang egonya tuh sangat tinggi sekali, sehingga ini adalah balasan karma dari seseorang di sini. Entah kamu sebagai orang ini ya, tapi saya ingetin lagi, kamu harus bisa memposisikan diri kamu di bacaan ini sebagai apa nih. Apakah kamu sebagai orang ini, orang yang mengalami ini, orang yang mengalami hal buruk ini, atau kamu diperlakukan ini oleh seseorang di kartu ini ya kan. Jadi buat teman-teman, saya ingetin lagi, bacaan ini nggak akan selalu tentang kamu yang mungkin melakukan itu, atau kamu bisa juga diperlakukan itu. Jadi antara kamu sebagai pelaku atau korban ya. Jadi mungkin agak kebalik-balik juga bisa, karena ini energi tentang banyak orang. Seseorang di kartu ini bener-bener nggak happy. Dia bener-bener nggak happy, hidupnya tuh berantakan banget. Dia nggak happy hidupnya dan berantakan banget, dan dia mungkin mengalami apa ya, kayak turbulence, atau dia mengalami perpisahan. Dia nggak ada dalam happy relationship. Entah dia tuh jomblo dan nggak happy relationship karena dia mungkin orang yang punya ego sangat tinggi, dan dia orang ini mungkin beban yang sangat besar yang dia harus ditanggung, karena dalam relationship itu dia sangat kasar. Dan ini juga Ten of Pentacle reverse biasanya selalu mencerminkan tentang kestabilan hubungan yang sangat berantakan. Karena kalau kayak ini kan biasanya happy ending, misalnya kalau kartu ini biasanya selalu merepresentasikan tentang orang-orang yang menjadi couple goal ya. Misalnya dia lebih ke material, misalnya mereka punya tinggal bareng, punya rumah, punya usaha bersama segala macam. Tapi ini reverse. Jadi ini tentang seorang yang mungkin hidupnya tuh berantakan banget, dan itu sesuatu yang agak fatal. Kenapa demikian ya? Karena orang ini mungkin kurang bisa mengerti pasangannya. Dia mungkin juga akibat dari karma apa yang dia perbuat di masa lalu. Ini justice ya, karma banget gitu. Dan dia nggak belajar dari pengalaman ini, sehingga ketika seseorang ini memang biasanya aksi dan reaksi. Ketika seseorang itu nggak memperdulikan pasangannya atau mitra kerjanya kalau dalam bisnisnya,
dia sebenarnya tahu cepat atau lambat mereka akan berantakan karena dia terlalu mengedepankan ego, dan dia ini semacam kekalahannya sangat besar. Tahu nggak sih, ada orang yang kayak terbaring gitu, terkapar di sini, dan ini sebagai peringatan bahwa dirinya nggak sehebat yang dia kira. Setelah ini terjadi, seseorang mungkin sempat memberikan semacam perhatian cinta yang tulus terus segala macam, atau nih kamu sempat ngelakuin ini ke orang ini, cuman kamu mungkin disia-siain. Ini kalau lebih ke dua orang yang akhirnya nggak ada dalam happy relationship karena dia disia-siain. Tapi Tuhan selalu memberikan keadilan bahwa ini yang terjadi kalau kamu menyia-nyiakan orang yang sangat tulus melakukan apapun demi kamu. Tapi orang ini selalu merasa menang sendiri. Orang ini merasa menang sendiri, dan orang ini nggak pernah belajar dari kesalahannya. Jadi ini juga akan related dengan pasangan suami istri yang suaminya atau istrinya, pokoknya salah satu tuh sangat dominan, salah satu benar-benar kayak kasar, mungkin agak arogan segala macam. Akhirnya mungkin entah mereka bercerai atau mereka pisah ranjang. Ini juga tentang mungkin pacaran yang akhirnya pacaran nyerah gitu, walaupun orang ini tulus. Entah kamu ada di posisi ini, orang yang kamu bertemu dengan orang ini, sehingga apapun itu nggak sesuai, dia mengenang apa yang terjadi di masa lalu, sesuatu yang mungkin dia sesalin. Oh benar, ternyata benar. Orang ini sesuatu yang ambigu ya. Ini sesuatu yang ambigu di mana ketika seseorang yang mungkin memberikan cinta yang tulus, kasih sayang yang penuh perhatian dan bla 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 segala macam, orang ini nggak menjadikan itu sebagai suatu kesempatan menjalin suatu hubungan yang baik, sehingga dia nggak berinvest dalam hubungan ini, dan dia nggak ngerasa kayak nggak terlalu pengen jalin hubungan itu. Jadi ini kayak kontradiktif ya. Yang satu mungkin ngejar, satu nggak mau. Yang satu mungkin kayak cinta banget, satunya kayak berdalam aku risih atau segala macam, dan dia melewatkan kesempatan itu. Dan ini akan related dengan seseorang yang mungkin Aries energi ya, tapi nggak soal tentang Aries, entah kamu atau di Aries. Ini Emperor ini beda banget. Tapi ini Emperor yang ini adalah seseorang yang dia suka sangat mendominasi. Orang ini pengen semua ada dalam kendali dia, dan orang ini mungkin punya jabatan tinggi atau memimpin banyak orang. Entah dia itu leader, bos, atau bisa juga misalnya dosen atau guru atau orang-orang yang dia harus punya banyak tanggung jawab. Tapi ini juga orang yang mungkin agak ego, dia mungkin kayak duduk di sini. Kartu ini akan berhubungan dengan, aku akan ingat, kartu ini akan berhubungan dengan Aquarius, Aries. Ini zodiak air, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Aries lagi, Aries, Taurus, zodiak api lagi, ada Virgo, Gemini, dan Scorpio lagi. Jadi zodiak api dan air akan lebih dominan ya. Aries, Sagittarius, Leo, itu Virgo, dan zodiak air, Cancer, Scorpio, dan Pisces akan lebih related ya. Meski ini semua akan related, tapi yang lebih related akan zodiak yang tadi. Dan 8, 6, 10, 4, 1, 2, 4, 7, 5. Oke, akan related dengan katanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Setengah bulan itu akan relate dengan itu ya. Dan 8 dan 10. Menarik sekali. Ini kayaknya orang yang mungkin kehilangan orang ini kehilangan banyak hal karena orang itu sangat kasar sama pasangannya. Jadi cerita ini akan lebih ke orang yang gak happy
karena dia sendiri ya. Menarik banget sih kayaknya. Oke, tunggu bentar, kenapa seperti ini? Aku mau cari tahu kenapa kayak gini, orang ini kenapa kayak gitu. Pakai apa ya enaknya, kartu ini atau ini dulu. Ini pasti tentang seseorang yang entah lebih ke perspektif pasangan suami istri, atau mungkin berpacaran yang mungkin udah tinggal bareng udah lama gitu. You and I were too young. Ya. Ini pasti tentang dua orang yang mungkin agak seumuran ya, mungkin bedanya cuma beberapa tahun gitu, beberapa tahun, sehingga ini kayaknya lebih ke hubungan karmik ya, karena ini kayaknya nggak ada match-matchnya banget, nggak ada unsur mereka tuh berpasangan, tapi ini kayak berantakan banget gitu loh. Kenapa ya gitu ya teman-teman? Mereka tuh punya ego sangat tinggi. Mereka mungkin bertemu dalam sebuah komunitas yang sama, entah mungkin punya hobi musik atau selera musik yang sama, atau mungkin sekampus, atau mungkin satu kerjaan, atau mungkin sedaerah. Tapi yang jelas mereka itu sama deh kayaknya. Ya, kayaknya ini berpasangan yang kelihatan di luar mungkin kelihatan happy couple segala macam, tapi di dalam mereka mungkin juga tentang influencer yang mungkin kayak romantis banget, kayak gini segala macam, tapi di dalam tuh berantakan, ribut, kayak rebutan komisi atau duit, atau mungkin juga intrik sesuatu yang berhubungan dengan intrik perusahaan, atau seseorang yang mungkin berpasangan dengan orang di awalnya juga mereka itu selingkuhan atau segala macam kayaknya. Sorry, bacaan ini agak beda ya dari biasanya ya. I am trying to contact ya, benar, ini benar-benar related ya, karena satunya benar-benar cinta banget, satunya kayak nggak mau jalan hubungan kayak gitu. Ini akan lebih related dengan karmic partner energi, hubungan karmic partner ya. Mereka ditakdirkan untuk berpisah di sini kayaknya, karena mereka tahu mereka terlalu muda, mereka terlalu impulsif dalam jalan ini kan, makanya nggak ada dalam happy relationship ini. Cuman kayaknya lebih ke cinta searah deh ya, cinta searah banget ya vibesnya, nggak kayak bacaan kita yang biasanya yang satu benar-benar suka, satunya masih ini gitu. Sekalipun mungkin orang yang mendominasi di bacaan ini tuh pengen jalin lagi, tapi ini kayak nggak mungkin, karena ini benar-benar kayak mereka jalanin hubungan, mereka ditakdirkan untuk bertemu sebagai bentuk karmic lesson atau pelajaran bahwa ini loh, ketika kamu terlalu mengedepankan egomu, terlalu kayak mendominasi, dan kamu nggak belajar dari situ, ya kamu akan ini gitu loh. Dan ya benar, sebenarnya mereka memang itu sih, ini nggak cocok banget kayaknya, bener, ini nggak cocok banget. Dan orang ini selalu bersembunyi, kayak seolah-olah terlalu banyak konflik ya. Aku ngerasa orang ini terlalu banyak konflik, ini bukan cocok, ini nggak cocok banget. Teman-teman akan tahu kata ini buat kamu atau bukan. Sorry ya kalau ada dengar suara-suara ini, karena ini udah mau Jumat. Jadi suara-suara agak berisik. Harapan untuk menghubungin kembali ya. Seorang ini mungkin pengen hubungin lagi. Ini mereka pacar karmik loh. Karmik partner bukan itu. Jadi mungkin ada rasa kangen, ada rasa ingin ketemu segala macam, tapi orang ini sama. Orang-orang ini mungkin mulai berintrospeksi diri bahwa sekalipun mereka menginginkan untuk kembali, menginginkan untuk itu, sebenarnya mereka memang bukan pasangan yang seharusnya ya, karena mereka karmic partner. Dan orang-orang yang mungkin ini memang mulai introspeksi bahwa hubungan itu cuma sebatas belajar dari hubungan ya, itu bukan sesuatu yang ditakdirkan untuk bersama,
kamu akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan. Tuh. Seseorang di sini mungkin punya ketergantungan ya, bergantung satu sama lain, entah mungkin bergantung secara ekonomi, entah mereka mungkin tinggal bareng karena satunya itu nggak pengen hidup susah, atau mungkin karena satunya pengen nebeng gitu. Entah ini juga, maaf ya, ini mungkin agak sensitif, mungkin ini juga ada yang mereka berpasangan karena satunya tuh tinggal sama om atau taunya nebeng hidup lah istilah gitu, satunya baby apa gitu, satunya mungkin ini, satunya om yang tajir atau tante-tante yang lain. Itu akan relate dengan bacaan ini juga, karena mereka memang nggak cocok, mereka memang sangat nggak cocok sebenarnya, tapi dipaksain banget. Yang satu mungkin mau berkorban, satunya kayak udahlah, jadi mereka cepat atau lambat akan berpisah. Ini bacaannya agak aneh banget sih, nggak kayak biasanya. Ya kayaknya satunya mungkin yang satu dewasa, satunya tuh. Ini Dipo belajar selalu tentang orang yang sangat berkebalikan, mungkin entah beda agama, umurnya juga mungkin beda ya, satunya mungkin bocah banget ya, satunya mungkin matang, satunya masih yang masih hura-hura segala macam, satunya ekstrovert, satunya introvert, dan semacam seperti itu, sehingga nggak menutup kemungkinan ini memang tentang berondong, atau itu tinggal sama om atau yang mungkin anak-anak muda yang nebeng sama ani-ani atau semacam itu ya. Tapi kenapa ya bacanya jadi, maaf ya, ini jadi agak kurang pantas, tapi ya itu kan nggak tahu ya, nggak tahu segala macam kalau ini bakal bacanya kayak seperti itu. Tapi buat teman-teman, aku saranin jangan menggantungkan hidup kepada orang dewasa, jadilah mandiri gitu, jangan bergantung sama orang gitu loh. Ini tuh benar-benar hubungan toksik banget. Kenapa aku jadi emosi? Ya ini kesadaran ini seperti kesadaran untuk orang yang berusaha memberikan apapun untuk orang ini, tapi sayangnya adalah orang ini tuh brengsek kayak gitu tuh gitu. Jadi yang salah satu pihak merasa udah kita bubaran aja lah, daripada gue kayak disedot harta atau semacam itu, energinya terbuang sia-sia banget gitu. Yang satu berusaha untuk menyenangkan bagian, mungkin ngasih transferan atau segala macam, tapi yang satunya tuh kayak aku yang penting bisa, dia kayak punya kayak palsu banget gitu, dia palsu banget kayak itu ya. Dia palsu banget gitu. Ini makanya kenapa ini nggak ada dalam happy relationship. Dia mungkin selingkuhan atau mungkin ditaruh di simpanan atau sih gitu. Ini benar-benar nggak happy banget. Ini benar-benar kayak dia semakin lama bertahan, semakin itu udah kebetulan. Di sini juga ada kebetulan kartu galaksi. Ini hampir mirip energi ini sama ini. Yang satu ngasih benar-benar kayak perhatian ekstra, kasih sayang segala macam, tapi orang ini kayak nggak berinvest dalam hubungan itu gitu. Ini beda bersama ya, satu menjadikanmu sebagai prioritas, satunya cuma punya banyak option gitu. Ini bukan bacaan yang bagus hari ini, entah kenapa, tapi mungkin ini sebagai pengingat buat teman-teman bahwa nggak semua cerita relationship itu selalu bagus ya. Pasti ada beberapa teman-teman yang ngalamin, entah kamu sebagai korban atau jangan kamu emang suka morotin orang ya guys. Sorry jangan ngomong kayak gitu, tapi kita harus to be fair ya, ini bukan sesuatu bacaan yang bagus, karena ini hubungan yang aku bisa pastiin ini hubungan yang sangat super toxic, sesuatu yang lebih ke materialistik. Satunya mungkin cuma memberikan kayak maaf ya, kenikmatan sesaat demi mendapatkan uang, demi dia bisa nebeng hidupnya nih, demi bisa nebeng. Terus yang tua ini yang satu kayak harus menjaga supaya dia bisa benar-benar cinta atau dia benar-benar kayak peduli, tapi orang yang dia pedulikan nggak. Itu menyebalkan sekali kalau bacaan ini. Oke, aku taruh disitu. Udah deh, ini udah, sorry aku kok lupa ya. Maaf, udah 30 plus. Kita cari tahu apa yang bisa terjadi, bagaimana ke regret. Seseorang mungkin menyesalin kenapa ya aku menjalin hubungan dengan orang yang brengsek, orangnya aku ngerasa kayak palsu banget, orang yang sangat palsu banget, dan
ngabisin duit iya, terus mungkin nggak jadi sia-sia iya mungkin. Dan akhirnya orang ini mungkin lebih berfokus, orang yang mungkin sempat jalin hubungan dengan sesuatu yang entah mungkin tinggal bareng dengan atau kumpul kebo ya, maaf ya, sorry agak sensitif, dia mungkin sekarang udah menyesalkan kenapa ya aku berhubungan dengan karmic partner. Dia mungkin juga berharap seandainya aja gue bisa bertemu sama pujaan hati, kekasih hati, karena supaya cintaku tuh nggak terbang sia-sia sama orang yang nggak berini. Dan dia akhirnya nyadar gitu. Dia mungkin sekarang lebih fokus ke urusan pekerjaan atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan menata masa depan abundance, keberlimpahan, karena dia tahu dia nggak mau hidupnya tuh dipelorotin orang. Dan ini juga akan related dengan orang-orang yang mungkin dia menyadarin bahwa kok om gue atau tante gue yang biasa gue andelin buat transfer kok udah mulai itu. Akhirnya dia juga mungkin nyadar juga seperti itu. Ini bacaan apa sih? Freedom. Ya. Orang ini lebih memilih single atau memilih kebebasan daripada dia harus menjalin hubungan yang sangat toksik, yang dia mungkin cuman dideketin karena duitnya atau selalu dipaksa untuk apa ya, nyeneng, jadi penyenang hati segala macam. Tapi orang di kartu ini sekarang mungkin lebih memilih sendiri, lebih memilih freedom, kebebasan daripada hubungan yang sangat berantakan banget, yang satu cinta satu arah doang. Dan dia juga orang yang jadi korban ya, orang yang berhubungan dengan orang ini ya. Jadi aku ngasih tahu ini posisinya, kami tahu bagusnya orang ini lebih memilih untuk menjaga mental health dia, menjaga kesehatan dia supaya nggak terganggu kesehatan emosional dia, karena udah berantakan banget sama orang ini. Bacaan untuk anak-anak dan failure, kesalahan. Ini orang ini merasa bahwa hubungan ini udah salah. Dia tahu sih bahwa ini salah. Dia tahu bahwa sesuatu ini membuat dia kayak menyesal banget, kayak berduka banget. Kenapa ya dia berpasangan sama orang yang cuman melorotin, cuman mungkin juga orang yang suka ngebentak-bentak, orang yang nggak romantis. Tapi waktu itu dia benar-benar bertahan banget, kayak gitu. Tapi dia akhirnya tahu bahwa ini benar-benar kesalahan dia. Ini tahu bahwa ini sesuatu yang nggak akan dia pertahanin lagi, dan dia memilih untuk membebaskan diri. Dia mungkin memilih untuk break up dari ini ya karena orangnya kayak gitu, mau diapain, dipertahanin nggak sih? Dan kejujuran bahwa dia harus jujur bahwa hubungan ini nggak bisa dipertahankan lagi. Makanya mereka juga mungkin, apalagi di bawah ada kartu surrender, ini dipasrah bahwa hubungan ini udah nggak bagus untuk mental health dia. Hubungan ini memang nggak cocok untuk dipertahankan lagi. Dan buat teman-teman, sorry banget ya kalau ini mungkin buat kamu yang ada di posisi kamu matre, kamu sangat egois, kamu sangat sangat membuat orang lain menghabiskan energi, tenaga, pikiran, tapi kamu nggak cinta, kamu cuma itu. Aku mengingatin lagi, ingatlah karma, ingatlah justice, ingatlah bahwa kalau kamu melakukan itu ke seseorang kayak ini nih, di sini suatu saat kamu akan mengalami hal yang serupa, cepat atau lambat. Aku bukan ngancam ya, tapi memang itu sistem semesta menyeimbangkan suatu perbuatan supaya segala sesuatu tuh adil gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin ngalamin sebagai orang yang cuman dipelorotin, udah royal, dan mungkin nggak selalu tentang materi, ini lebih ke perhatian, sayang segala macam. Tapi kamu bertemu dengan orang-orang yang buat kamu cuma dijadikan option gitu, sedangkan kamu benar-benar memprioritaskan orang ini. Nggak apa-apa kok, misalnya kamu memang menderita, itu memang kamu bikin kamu menyesali itu, tapi kamu harus ingat bahwa kesalahan practice make perfect, ya nggak sih? Kamu belajar dari kesalahan, akhirnya kamu belajar kesalahan, dan kamu mungkin lebih fokus sekarang untuk mental health kamu udah memilih untuk sendiri daripada kamu berhubungan dengan orang yang salah. Dan memang pada akhirnya kamu lebih memilih untuk menjaga mental health kamu, dan supaya kamu nggak lagi mengalami hal-hal seperti itu.
menarik. Semoga bacaan ini bermanfaat.